Jadi lini masa penyelesaian PG1 harus selesai tahun ini. Tahun ini berarti tersisa adalah 2 bulan. Ingat, subscribe dulu guys. Gratis. Semua guru sedang menonton via YouTube atau Facebook. Dan benar yang dikatakan Kang Ferdi tadi, bahwa sebetulnya tugas DPR pada saat membuat kebijakan itu sudah selesai. Sudah memberikan kesempatan kepada Kemendikbud untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer yang sudah berlangsung sejak 2016. Hanya mungkin ketika terjadi carut-marut yang tadi Pak Fikri sampaikan, ini urusannya adanya di Kemendagri, di Kemenpan RB, dan lain-lain. Saya juga turut prihatin karena Kemendikbud sebagai leading sektor kelihatannya memang kurang bernas. Nah, kenapa kurang bernas? Karena berbagai keterbatasan. Keterbatasan yang pertama tentu adalah pentingnya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, pentingnya pejabat-pejabat yang non-PLT itu ditempatkan. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah sekali lagi kita tidak bisa mengambil kesimpulan atau keputusan-keputusan yang penting. Yang kedua, mungkin perlu saya catat dari harapan kawan-kawan. Kami DPR sekali lagi mengendorse dan meminta pemerintah untuk menyelesaikan P1 tahun ini. P1, jadi kalau tadi P1 itu masih ada kurang berapa? 41.000 ya, kalau nggak salah ya. Ini kalau bisa diselesaikan dulu, karena mereka sudah 1 tahun lebih. Dan banyak diantaranya juga mereka bahkan sudah tidak menerima gaji. Ya, terutama nih yang kawan-kawan dari swasta yang kebetulan mengikuti itu sudah dibuang oleh sekolahnya. SK nggak ada, gaji nggak ada. Jadi mereka boleh dikatakan kondisinya juga morat-marit. Kemudian saya rasa poin yang penting juga adalah banyak orang bertanya kepada kami, wah enak sekali ya pendidikan Komisi 10 ngurus 20% APBN 600 triliun. Yang pada dasarnya sebetulnya yang hanya kita kelola di sini hanya 80 triliun sekian. Nah, turunnya 60% adalah DAU dan DAK. Tapi banyak yang tidak tahu DAU yang turun ke daerah atau DAK yang turun ke daerah itu jadi apa? Bahkan kemarin saya bersama dengan kawan-kawan Komisi 10 ini menerima rombongan Komisi Pendidikan dari daerah Provinsi Jawa Barat. Saya lupa komisi berapa, Komisi 5 kalau nggak salah. Datang ke sini marah-marah, mengatakan bahwa mana nih janjinya pemerintah pusat katanya mau memberikan dana untuk guru-guru. Dan kami katakan itu sudah turun berupa earmarking dari Kementerian Keuangan kepada provinsi. Tapi nyatanya Ketua Komisi Pendidikan ini pun tidak tahu bahwa dana itu ada. Artinya ada misinformasi terkait soal penggunaan DAU. Oleh karena itu kami minta agar tolong disampaikan komponen DAU dan DAK yang turun ke daerah itu apa saja. Walaupun sudah kita tahulah ada buat gaji tunjangan. Tetapi masalahnya apakah ada komponen untuk membayar gaji guru. Berikutnya juga yang jadi permasalahan daerah adalah ketika gajinya dari pusat, tapi tunjangannya harus dari daerah. Dan tunjangan itu adalah sebesar gaji. Nah itu yang menjadi kendala, yang menjadi masalah. Dan memang ini harus diselesaikan lintas kementerian. Saya mengendorse sebaiknya ini bukan diselesaikan oleh Kemendikbud, tetapi harus pada level di atasnya. Alangkah baiknya jika dibuat yang namanya rapat koordinasi kemudian dipimpin baik oleh Menko atau oleh Wapres. Namanya tim percepatan pengangkatan guru dan pendidik, ya. Karena tanpa ini kita akan berlarut-larut saling lempar tanggung jawab. Ya. Silahkan itu pihak pemerintah. Kami di sini sedang mengusulkan pansus, tetapi memang sampai saat ini belum disetujui oleh pimpinan DPR, Ketua DPR untuk melanjutkannya kepada pansus. Berikutnya, ini ada poin yang perlu saya sampaikan, tolong selesaikan masalah hijrahnya guru-guru swasta ke P3K.
jumlahnya ternyata cukup besar, 60%. Saya tidak tahu di P1 atau di P2, di PG1 atau di PG2, tapi jumlahnya cukup besar. Dan kami sudah menerima di sini semua organisasi-organisasi sekolah swasta yang mengatakan bahwa investasi kami kepada guru-guru terbaik di swasta itu berpindah. Akhirnya mereka harus mencari guru baru dan timbullah dikotomi. Sementara yang guru-guru negeri tidak mau hak-hak mereka terambil dari guru swasta. Menurut saya ini harus diselesaikan. Karena terjadi dikotomi ini akhirnya terjadi konflik di antara mereka. Jadi silahkan, mau PG1 dulu selesaikan dahulu, lalu PG2 selesaikan dahulu. Lalu bagaimana dengan yang swasta? Karena kalau yang swasta ini dikasih urutannya paling akhir pun, mereka sudah dikeluarkan dari sekolahnya dan tidak dapat gaji. Jadi juga perlu harus kita selesaikan. Tambahan satu lagi buat Ibu Nunu. Memang benar kata Pak Fikri tadi, non-ASN berikutnya ini bentuknya apa? Karena kan honorer tidak boleh. Padahal kita tahu yang namanya di sekolah-sekolah itu justru kawan-kawan honorer ini yang bekerjanya mungkin lebih banyak. Dan sedikit saja, tolong sampaikan kepada Kemenpan RB atau Kemendagri, saya lupa, kenapa P3K seragamnya dibedakan daripada yang ASN? Ini ya cukup menjadi sebuah sensitivitas. Ya, yang satu seragamnya coklat-coklat, yang satu lagi seragamnya agak berbeda. Ini tolong saya tahu itu bukan di Kemendikbud ya, tetapi itu tentunya harus kita tanyakan. Berikutnya Ibu Nunu, apa benar isu yang katanya nanti ke depan ini seleksi akan dilakukan oleh Pemda? Itu karena itu cukup ramai juga ya. Tadi Ibu dalam presentasinya menjelaskan mungkin opsi-opsi ke depannya melalui kepala sekolah. Tapi kalau melalui Pemda ini agak repot juga kalau melalui Pemda, karena nanti ada faktor kepentingan. Karena kita paham yang namanya Pemda itu orientasinya juga politik. Jadi ini penting sekali untuk kita pikirkan ya. Beberapa formasi-formasi seperti PKWU, prakarya, kewirausahaan, bahasa Inggris, itu nggak ada formasinya karena dianggap gemuk dan kemudian tidak muncul. Sehingga banyak di antara mereka yang katanya harus turun. Padahal justru mereka masuk itu awalnya adalah karena mereka mau tidak mau harus belajar tentang PKWU atau yang lain-lain karena guru lain tidak ada pada saat itu. Tapi sekarang tiba-tiba mata pelajaran seperti itu dianggap gemuk dan tidak ada linearitasnya. Nah, sementara beberapa formasi banyak yang tidak linear tapi lolos. Nah, itu bisa dicek kepada sistem. Ya, banyak yang tadinya bukan guru di bidang tersebut, tapi dia bisa lolos. Sementara yang bahasa Inggris dan PKWU ini banyak yang tidak dapat formasi. Terakhir, Ibu Nunu, kami mengapil time frame. Jadi lini masa penyelesaian PG1 harus selesai tahun ini. Tahun ini berarti tersisa adalah 2 bulan. PG2 harus selesai sampai bulan Februari. Kan PG2-nya itu kurang lebih sekitar berapa tadi 20 sekian ribu ya. Itu bulan Februari. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mendorong pemerintah-pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah harus membuka DAU dan DAK pendidikannya dipakai untuk apa? Karena itu kami perlu tahu. Dan yang terakhir memang apa yang menjadi kebijakan yang baik? Kami katakan kebijakan yang baik, 1 juta kesempatan untuk mengisi posisi guru ini sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi koordinasi lintas lembaga memang ini kelihatannya menjadi ego masing-masing. Dikarenakan apa? Dikarenakan belum terjadi koordinasi dengan baik. Makanya saya mengusulkan sekali lagi bahwa sebaiknya dipimpin oleh Wakil Presiden atau Menko. Baik itu Menko PMK atau yang berhubungan dengan Kemendagri nantinya. Itu catatan-catatan dari kami. Selanjutnya Ibu Nunu boleh memberikan tanggapan. Kurang lebih sekitar 15 menit kami berikan kesempatan.
Silahkan Ibu Nunu.